Halo teman-teman, jumpa lagi dalam channel Holy Rush. Di video kali ini saya ingin menyampaikan update terbaru sistem operasi yang sedang saya kembangkan. Yang pertama, memperkenalkan nama baru dari sebelumnya dikenal dengan nama Amsal. Mulai sekarang resmi berganti menjadi Felix. Kenapa Felix? Karena selain memberi semangat dan kebanggaan tersendiri buat saya, juga mencerminkan identitas baru untuk perjalanan pengembangan sistem operasi berbasis RAS yang lebih serius ke depan. Kedua, saya akan menampilkan demo update Ion yang sudah sebagian besar berbahasa Indonesia. Nah, tetapi sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa keunggulan dari Felix OS. Jadi keunggulan yang pertama dari Felix OS yaitu dia tidak ada BSOD atau Blue Screen of Death. Felix dirancang dengan pendekatan keamanan memori dari bahasa pemrograman RAS sehingga risiko crash fatal system dapat diminimalkan. Targetnya adalah sistem yang lebih stabil dan andal untuk penggunaan jangka panjang. Felix bukan hanya operating system baru, ini adalah operating system yang aman secara genetik. Secara teknis, sistem operasi apapun tetap bisa crash jika ada bug logika yang fatal. Namun, memory safety atau keamanan memori dari RAS mencegah mayoritas penyebab crash tradisional. Felix menganut arsitektur microkernel, di mana jika sebuah driver, misal driver VGA, crash, sistem tidak akan mati. Cukup drivernya saja yang di restart otomatis. Di Linux atau Windows yang menganut arsitektur monolitik, jika driver VGA rusak, seluruh sistem ikut tumbang. Nah, kemudian yang kedua, everything is URL atau scheme. Di Felix, hampir semua resource diakses melalui scheme berbasis URL. Ini membuat arsitektur sistem menjadi lebih modular, konsisten, dan mudah dikembangkan. File, device, bahkan layanan sistem dapat diakses dengan cara yang seragam. Felix menggunakan skema seperti file, TCP, display, dan log. Ini menyederhanakan komunikasi sistem. Bayangkan mengontrol hardware semudah mengetik alamat di browser. Konsistensi ini membuat Felix jauh lebih mudah dipelajari oleh developer modern dibanding kernel lama yang kompleks. Kemudian mekanisme zero copy IPC. Felix menggunakan komunikasi antar proses tanpa perlu menyalin data berulang-ulang. Hasilnya, performa lebih cepat, latensi lebih rendah, dan efisiensi memori yang lebih baik. Di sistem lama, data dikirim seperti memfotokopi dokumen berkali-kali, atau dia lebih lambat. Di Felix, data dikirim seperti memberi kunci brankas atau ownership ke proses lain. Dengan ownership RAS, Felix tidak memindahkan data, ia hanya memindahkan hak aksesnya. Kita mendapatkan keamanan mikrokernel dengan kecepatan Linux. RAS memungkinkan efisiensi yang dulu dianggap mustahil. Kompatibilitas melalui relib C. Dengan adanya relib C, Felix memiliki potensi kompatibilitas yang lebih baik terhadap aplikasi yang mengandalkan standar libc. Ini membuka peluang porting software yang lebih luas di masa depan. Nah, kemudian yang terakhir, Windows Familiarity, yaitu dalam bentuk graphical user interface dan internationalization ya. Tampilan graphical user interface Felix dirancang agar terasa familiar bagi pengguna Windows. Selain itu, dukungan internasionalisasi atau I18N menjadi fokus penting, termasuk dukungan bahasa Indonesia yang terus dikembangkan.
Nah, sekarang saya akan menampilkan progres terbaru dari pengembangan ini, yaitu salah satu kemajuan penting yang sudah dicapai adalah seluruh keterangan dan pesan pada ion cell telah berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di sini maksudnya seluruh ini sekitar 90% ya. Nah, ini merupakan langkah awal menuju sistem operasi yang lebih ramah bagi pengguna lokal sekaligus membangun fondasi i18N yang kuat untuk pengembangan fitur selanjutnya. Nah, sekarang saya akan menampilkan update terbaru dari Ion, di mana sekitar 90% dari perintah-perintah Ion sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini saya mengetikkan cat slash directory slash terlarang, di mana untuk memicu pipe. Nah, di sini dia menampilkan pesan atau peringatan ion gagal menjalankan pengalian atau pipe. Titik 2, tidak ada file atau directory tersebut. Jadi kalau aslinya tidak ada file atau directory tersebut, itu dia no such file or directory. Nah, kemudian saya akan ambil contoh perintah yang lain. Nah, di sini dia menampilkan pesan kesalahan yang lain, yaitu argumen file diperlukan setelah pengalian keluaran. Jadi ini aslinya dia file argumen expected after output pipe. Nah, saya akan ambil contoh yang lain. Nah, di sini peringatan yang lain dalam bahasa Indonesia, gagal menjalankan pengalian atau pipeline, tidak ada file atau directory tersebut. Jadi ini hampir sama dengan yang pengujian yang pertama ya. Saya akan carikan contoh yang lain. Nah, ini dia perintah tidak ditemukan atau aslinya dia command not found. Nah, di sini yang lain lagi exec permission denied. Nah, ini belum saya terjemahkan ini ya. Saya mesti mencari dulu di mana lokasi kata-kata permission denied ini. Kemudian diganti ke dalam bahasa Indonesia. Jadi masih belum 100% ya. Jadi tadi saya katakan bahwa sekitar 90%. Jadi ini ada yang beberapa yang terlewatkan gitu ya.
Nah, ini contoh yang lain tentang directory. Jadi sebelumnya tadi ini adalah kelompok perintah-perintah untuk pipe. Kemudian ini sekarang saya mencoba untuk perintah-perintah file atau directory. Jadi dia setelah saya ketik cd tidak ada, slash tidak ada, maka dia menampilkan pesan gagal mengeset directory aktif ke. Jadi perintah-perintah yang seperti no such file or directory itu dia mengambil perintah dari Linux, dari Ubuntu. Nah, ini yang biasanya saya terlewatkan ya, karena dia berupa variabel yang diapit oleh kurung kurawal. Jadi dia tidak asli dalam tulisan, tapi dia berupa variabel. Nah, dalam bentuk seperti ini yang saya biasanya yang terlewatkan. Nah, ini yang keterangan yang lain, kesalahan penugasan. Tidak ada kunci untuk nilai tugas. Jadi diabaikan, nilai 10. Jadi di sini saya menulis let sama dengan 10. Ini seharusnya jika dia lengkap itu misalkan let x sama dengan 10. Artinya dia memberi nilai atau menugasi x dengan nilai 10. Tetapi di sini x tidak ada. Karena itu dia memberi peringatan kesalahan penugasan. Tidak ada kunci atau untuk nilai tugas. Jadi di sini tidak ada x-nya. Seharusnya ada x atau y atau z dan seterusnya ya. Nah, di sini adalah kesalahan sintak dari function. Nah, function di sini dia tulisannya dia memparser atau meneliti, dia melihat bahwa tanda kurung di posisi kolom keempat di sini tidak pada tempatnya. Jadi dia menghitung dari di kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 ini tanda kurung terbuka ini tidak pada tempatnya.
Nah, ini untuk perintah tumpukan atau stack ya. Jadi dia popd berarti dia mengeluarkan direktori, mengeluarkan satu direktori dari tumpukan direktori. Kemudian dia menampilkan keterangan popd tumpukan stack direktori kosong. Karena seharusnya dia harus dipush dulu hingga beberapa kali kemudian baru bisa di pop D. Tapi karena belum dipush kemudian langsung di pop, maka dia akan menampilkan direktori kosong. Nah, ini seperti tadi dia kesalahan sintak di mana dia eh, menemukan bahwa satu tanda kurung di posisi yang pertama di sini itu tidak pada tempatnya. Ini jenis kesalahan yang lain, kesalahan sintak metode tidak ditutup. Nah, di sini dia menemukan bahwa kurung kurawal tidak ditutup. Kemudian kalau kita ketikkan nah, ini tanda kutip tunggal tidak ditutup. Nah, sedangkan yang ini tanda kutip ganda tidak ditutup. Nah, ini diperlukan argumen file setelah pengalihan input atau masukan. Jadi setelah tanda ini ya, tanda lebih kecil ini dia seharusnya ada argumennya, tapi karena kosong dia tidak bisa dilanjutkan. Karena itu dia memberikan peringatan diperlukan argumen file. Nah, itu tadi update terbaru dari sistem operasi yang sedang saya kembangkan. Pada tayangan berikutnya saya akan melangkah ke langkah kedua, lompatan kedua, yaitu menerjemahkan graphical user interface dan internationalization atau I18N, di mana akan memunculkan wajah dari Felix yang mirip dengan graphical user interface dari Windows. Sekian, terima kasih.